Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna iman. Allahumma zidna ilman wa fahman wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama dan terutama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, dan mudah-mudahan kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tambahkan iman kita, Allah tambahkan ilmu agama kita, Allah tambahkan pemahaman tentang amal soleh kita, Allah tambahkan rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah. Dan Allah terima amal-amal kebaikan-kebaikan kita insya-Allah yang menjadi bekal kita hidup bahagia di dunia ini. Dan Allah beri kita nikmat di kubur kelak. Dan insya-Allah Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita ucapkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini yang senantiasa kita ucapkan mampu mendatangkan pertolongan beliau kelak di yaumil akhirat, di yaumil mizan. Dengan salawat, dengan memperbanyak salawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil mizan kelak, yakni di timbangan yaumil qiyamah, insyaallah. Insyaallah pada channel Khairul A3Q atau ayat-ayat Al-Quran, kita akan membahas surah Ad-Duha ayat 1 sampai ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Shadaqallahul azim. Sebagaimana artinya, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, segala puji hanya milik Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dan siapapun yang mendengar suara saya, channel Khairul A3Q ayat-ayat Al-Quran ini, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji 3 ayat ini pada surah Ad-Duha. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, yakni waktu duha, di mana pada waktu duha ini waktu manusia beraktivitas, waktu di sana terdapat matahari yang sedang ingin menaik. Nah, matahari ini akan memancarkan cahaya yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Di sana ada vitamin. Dengan vitamin waktu duha ini
sehingga kita benar-benar segar, bugar, kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Di waktu duha ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah bahwasanya pentingnya waktu ini, sehingga di mana manusia siap mempersiapkan kesibukan tentang duniawinya, kita diingatkan oleh Allah untuk melakukan sholat duha juga di sini. Ada banyak sekali manfaat sholat duha. Berikutnya, dikarenakan waktu duha ini begitu penting, singkat, tapi waktu yang begitu manusia lagi sibuk-sibuknya beraktivitas. Berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu malam dan demi malam apabila telah sunyi, menunjukkan bahwasanya waktu malam ini Allah ciptakan dalam kondisi sunyi, senyap. Kalau kita ingat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang pernah hidup di kampung pada tahun 70-an atau 80-an, yang pada waktu itu belum ada yang namanya listrik, belum ada yang namanya televisi. Yang ada adalah jangkrik-jangkrik yang berbunyi. Nah, begitu sunyi, begitu senyap waktu itu. Nah, ini hanya Bapak Ibu yang pernah merasakan hidup di pedesaan yang begitu asri. Termasuk saya sendiri juga merasakan itu. Sekitar pada tahun 90-an. Pada waktu itu belum masuk listrik ke perkampungan saya. Jangankan listrik, bahkan diesel pun belum masuk ke kampung saya. Begitu sunyi senyap, kami hanya memakai lampu yang di dalamnya dikasih minyak tanah, dikasih sumbu. Dengan penerangan inilah kami belajar Al-Quran. Dan orang tua saya yang mengajari saya Al-Quran. Di antara contohnya, adwo di atean, adwo di bawain, adwo di dapan un, an, in, un. Begitulah kami belajar pada waktu itu. Ayah saya yang mengajari saya. Baik, kita lanjut. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu wahai Muhammad tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran ini, pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa bulan terputus wahyu. Ketika wahyu terputus, maka beliau resah, gelisah. Kenapa begitu lama jaraknya dari satu wahyu ke wahyu berikutnya? Terjeda agak lama, sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa gundah gulana, merasa khawatir, ada apa gerangan, ada apa-apa yang terjadi ini, gitu. Sehingga beliau, mohon maaf, seperti orang yang kehilangan sesuatu. Pada waktu itu kaum kafir Quraisy sampai-sampai memperolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai lihat itu Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, sudah dibenci oleh Tuhannya. Begitulah yang terjadi pada ketika Rasulullah SAW berdakwah, ketika terputusnya wahyu. Oleh karena itu ini adalah contoh bagi kita bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah contoh minimalis kehidupan kita. Maksudnya apapun aktivitas beliau itu bisa kita contoh. Mungkin dengan kondisi kehidupan kita yang sekarang ini serba elektronik,
Mungkin kalau kita kehilangan HP, yang di sana semua data-data kita, semua kepribadian kita, mungkin kita akan galau juga. Mungkin kita akan sempat bingung. Kita akan gundah gulana karena kehilangan HP. Nah, begitulah contohnya, sederhananya. Nah, begitulah dengan Rasulullah SAW pada waktu itu. Hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril, yakni Al-Qur'anul Karim, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika wahyu itu tidak turun beberapa lama, tentu sangat wajar beliau merasakan gundah gulana. Beliau merasakan khawatir, sehingga beliau merasakan seakan-akan Rasulullah sendirian, seakan-akan Allah Azza wa Jalla meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini pelajaran berharga bagi kita para da'iyah, bahwasanya ketika kita masuk di medan dakwah, berjuang menegakkan kalimat Allah, tauhid, la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Di sana akan kita temui tantangan, rintangan di dalam perjalanan dakwah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita untuk saling menguatkan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ketika di dalam berdakwah ini. Mudah-mudahan kita saling memahami, saling toleransi, saling tolong menolong, saling bahu membahu di dalam berdakwah ini. Karena begitu beratnya beban dakwah ini, sehingga dakwah ini membutuhkan orang-orang yang banyak. Di dalam dakwah membutuhkan orang-orang dermawan. Di dalam dakwah membutuhkan orang-orang yang berani dan tangguh. Di dalam dakwah membutuhkan orang-orang cerdas. Di dalam dakwah membutuhkan orang-orang yang fleksibel. Di dalam dakwah membutuhkan orang-orang senantiasa berusaha untuk menegakkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita, visi misi kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. La takhaf la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Yansurullah yansurukum. Siapapun yang menolong agama Allah, insyaallah Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita taufik, hidayah dan petunjuknya untuk senantiasa mengamalkan dakwah-dakwah, perintah-perintah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk mengikuti apapun yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, baik di dalam perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya, insyaallah. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.